Assalamualaikum, hai semua, kembali lagi di channel Yusri. Apa kabar teman-teman? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu ya. Hari ini saya mau bikin kentang mustopa. Ini tuh rasanya manis, gurih, dan bisa untuk stok beberapa hari. Kalau teman-teman mau tahu cara bikinnya seperti apa dan bahannya apa aja, simak terus videonya sampai dengan selesai. Untuk bahan-bahannya, di sini saya sudah siapkan 1 kilo kentang yang sudah saya kupas. Dan ini saya rendam terlebih dahulu biar enggak hitam ya warnanya. Kemudian bawang putih yang sudah dihaluskan, kira-kira ini saya pakai 3 siung bawang putih yang ukuran besar. Kemudian ada air asam, 1 sendok teh asam yang sudah dilarutkan, nanti saya pakainya sekitar 1 sendok makan. Kemudian ada cabai merah yang sudah dihaluskan, sudah di blender ya. Cabainya ini saya rebus terlebih dahulu. Kemudian ini ada gula pasir, air kapur sirih, ini untuk merendam kentangnya biar kriuk. Kemudian ada kaldu dan juga garam. Untuk bahan detailnya nanti saya tulis ulang di kolom deskripsi. Nah, ini kentangnya saya pakai yang kentang dieng yang ukuran besar ya teman-teman. Dan pada saat marutnya juga harus menekan kayak gini, biar kentangnya itu nggak gampang patah dan hasilnya nggak terlalu tipis ya teman-teman. Karena kalau misalnya sudah digoreng, pastinya kentang itu bakalan menciut gitu ya teman-teman. Nah, seperti ini kira-kira untuk hasil kentangnya. Kalau teman-teman nanya beli parutan kayak gini di mana, ini saya beli di perabotan biasa gitu ya teman-teman, di pasar juga ada. Dan parutan ini juga murah meriah, harganya cuma Rp15.000. Teman-teman bisa cari di toko perabotan atau di pasar ya. Kentang mustopa ini biasanya menu pelengkap di prasmanan ya. Dan saya tuh pengen banget nyetok kentang mustopa biar nanti pas bulan puasa biar pelengkap lauk lainnya. Dan ini saya bikin sekaligus banyak 1 kilo karena biar sekalian capek juga ya teman-teman. Karena kalau misalnya kentang bikinnya cuma sedikit, pasti kalau digoreng itu jadinya lebih sedikit lagi. Jadi mending sekalian bikin yang 1 kilo dan bisa di stok untuk beberapa hari. Kalau kentangnya udah selesai diparut, ini saya taruh di wadah yang sudah diisi air biar kentangnya itu nggak cepat hitam. Dan ini kentangnya udah selesai semua saya parut. Sekarang saya mau rendam pakai air kapur sirih. Gunanya air kapur sirih ini biar hasil kentangnya itu kriuk ya dan tahan lama juga. Nah, ini saya pakai kira-kira kapur sirihnya itu 1 sendok teh yang sudah dilarutkan dengan air. Nah, kita tunggu dan kita rendam selama kurang lebih 1 jam ya teman-teman. Kapur sirihnya ini teman-teman bisa beli di pasar tradisional. Biasanya yang ngejual bunga 7 rupa suka ada kapur sirihnya. Nah, teman-teman bisa beli di situ ya. Dan ini udah sekitar 1 jam sudah direndam dan sudah saya bilas lagi di air yang mengalir. Sudah saya cuci lagi kentangnya, hasilnya seperti ini ya, sudah bersih. Sekarang kita lanjut lagi buat goreng kentang gorengnya. Sebelum goreng biarin aja direndam di air ya. Kalau pas mau goreng tinggal ditiriskan terlebih dahulu. Oh ya, pastiin minyaknya sudah benar-benar panas ya pas masukin kentangnya. Terus jangan terlalu sering diaduk-aduk, biarin dulu aja pas kentang masuk ke minyak itu, biarin dulu sampai beberapa menit gitu ya, biar nanti kentangnya kalau sudah keras gitu ya, maksudnya udah kaku, ini boleh diaduk supaya hasilnya itu nggak gampang remuk juga dan hasilnya merata gitu matangnya. Nantinya sih kalau minyaknya sudah panas dan kentangnya sudah kelihatannya kokoh, biasanya ini suka mencar sendiri kentangnya kayak gini. Nah, ini boleh diaduk dan aduknya itu pelan aja, takutnya nanti malah rusak atau malah jadi remuk. Sama aja sih kayak goreng bawang goreng, itu harus hati-hati juga pas gorengnya, kalau keseringan takut malah jadi rusak. Terus kalau misalnya kentangnya udah berubah warna, udah ada rada kecoklatan, ini udah siap untuk ditiriskan. Nanti saya mau lanjut lagi buat goreng sisa kentangnya. Kentang mustopa ini biasanya ada 2 jenis ya, yang original sama yang dikasih balado. Kali ini saya bikinnya yang dikasih balado. Kalau misalnya teman-teman mau yang original, kentang goreng kayak gini aja juga sebenarnya udah enak. Nanti bisa ditambahkan kaldu atau garam ya teman-teman. Nah, ini saya mau selesaiin dulu. Kalau sudah digoreng semua, nanti saya mau masak di bumbu baladonya. Jadi tetap tonton terus videonya sampai dengan selesai ya. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya, aktifkan loncengnya biar kalian update video terbaru dari channel ini.
Kentang yang sudah direndam di air kapur sirih itu hasil akhirnya itu jadinya kriuk. Tapi kalau misalnya teman-teman nggak mau pakai air kapur sirih itu boleh kok, bisa. Tinggal nanti pas nyuci kentangnya itu dibilasnya berkali-kali ya, biar nanti hasil airnya itu sudah bersih dan udah nggak ada getah kentangnya. Tapi kalau teman-teman mau ngikutin cara kayak gini juga nggak apa-apa, silakan aja ya, kembali lagi ke selera. Kemudian kalau kentangnya udah digoreng semua, lanjut lagi bikin balado merahnya ya. Ini bawang putih 3 siung yang sudah saya blender, ditumis sampai matang dan juga wangi biar nggak bau langu juga. Kemudian baru ditambahkan cabai merah yang sudah direbus. Cabai merahnya ini harus direbus terlebih dahulu ya, supaya nanti hasil akhirnya itu merahnya cantik teman-teman. Kemudian baru dikasih kaldu, garam, dan juga gula pasir. Untuk kaldunya saya pakai 2 sendok teh, garamnya setengah sendok teh, dan ini gula pasirnya sekitar 50-60 gram segitu ya teman-teman. Nah ini kita tumis sampai gulanya ini larut dan karamel kayak gini, baru nanti dikasih 1 sendok makan setengah air asam. Nah ini tinggal diaduk. Kira-kira kalau misalnya sambelnya ini atau baladonya ini sudah kelihatan karamel kayak gini ya, gulanya sudah larut, baru dimasukkan kentang yang sudah digoreng. Pas masukin kentangnya, apinya ini sudah saya matikan ya teman-teman, jadi ini tinggal diaduk aja. Diaduk bumbunya sampai merata di kentangnya. Ini ngaduknya saya percepat ya teman-teman, bukan cepat-cepat ngaduknya, ini videonya saja yang saya percepat. Diaduk semua bumbunya sampai kira-kira kentangnya ini sudah tercampur sama bumbu balado merahnya, yaitu rasanya gurih, manis, dan juga pedas. Untuk cabainya ini saya pakai kurang lebih 70 gram. Teman-teman boleh pakai cabai merah biasa atau cabai merah keriting. Nah ini kalau sudah tercampur, ini saya mau pindah dulu ke wadah. Bikin kentang mustofa ini bikinnya sekalian banyak aja teman-teman. Kalau misalnya untuk dikonsumsi sendiri, bikin 1 kilo aja juga cukup kok sebenarnya. Jadi kalau pas bulan puasa nanti buat pelengkap lauknya, ini kalau bikin sop boleh banget dikasih kentang mustofanya, atau misalkan bikin opor ayam, ini boleh banget, enak banget untuk campuran pelengkap lauk lainnya. Kalau teman-teman mau disimpan untuk beberapa hari, boleh pakai wadah tepak atau pada wadah tin wall gitu ya, itu bisa. Dan saya nanti mau kemasnya itu pakai wadah pouch, karena saya masih punya sisa stok plastik pouch ya, jadi nggak apa-apa, ini kembali aja. Kalau misalnya mau disimpan di wadah biasa juga bisa, asalkan kedap udara ya teman-teman, biar kriuknya itu tahan lama. Untuk wadahnya saya pakai pouch aja biar praktis, karena masih punya sisa stok juga. Kalau teman-teman mau pakai wadah tepak juga nggak masalah, ini bisa untuk disimpan asalkan kedap udara biar nanti hasilnya tetap kriuk ya teman-teman. Kalau selama bulan puasa masak banyak itu kan capek. Nah teman-teman, kalau misalnya pengen ada menu pelengkap lainnya, teman-teman bisa stok kayak gini kentang mustofanya. Kalau misal bikin opor, bikin sop, dikasih kentang mustofa kayak gini itu makin enak ya. Dan ini saya bikin 1 kilo kentang, hasilnya itu dapat 6 pouch, masing-masing itu beratnya 60 gram. Videonya sampai di sini dulu ya. Kalau kalian suka dengan videonya, bantu like, komen, dan juga share di sosial media yang kalian punya. Semoga video kali ini bisa bermanfaat dan bisa teman-teman praktekkan di rumah ya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.